Allah. Buktikan kalau Nabi Isamu itu tokoh nyata, bukan tokoh fiktif. Ya silakan, dijawab pertanyaan saya, bukan sibuk terus memutarbalikkan fakta. Karena sebenarnya ini lucu ya. Buktikan Nora, kalau Nabi Isa kamu itu tokoh nyata, bukan tokoh fiktif. Saya mau buktikan dari mana Mikana? Dari Bible. Bible Perjanjian Baru. Yang dituliskan dari karangan-karangan Matius, Markus, Lukas, dengan Yohanes. Bahkan di Lukas saja sendiri mengaku bahwa dia mengumpulkan semua berita-berita itu dari saksi-saksi yang dimana saksi-saksinya itu tidak tahu siapa namanya. Kalau saksi itu harus dikasih tahu siapa namanya Mikana. Saya menuduh Mikana itu mencuri. Datang Mikana tidak terima. Siapa yang mengatakan saya mencuri? Saya bilang ada saksi yang melihat kamu mencuri. Siapa Nora? Pokoknya ada saksi. Ya siapa Nora? Saksi. Lukas 1 nomor 3. Baca Lukas 1 nomor 2 sampai 3. Apa dikatakan? Lukas 3 nomor 2 sampai 3. Lukas 3 dia mengatakan apa? Ketika dia mengumpulkan berita-berita dan merangkumnya dan menjadikan sebuah buku dari saksi-saksi. Siapa saksinya? Gak ada tahu satupun, tidak ada dicatatkan Lukas. Terus itu mau dikatakan fakta. Kalau gitu begini aja Mikana. Saya bisa saja menuduh si ini si itu tanpa saya sebut nama saksinya. Ini secara logika. Lukas mencatatkan sebuah berita, sebuah cerita yang dimana pernah hidup seorang Yesua Hamasia yang dilahirkan seorang perawan. Ternyata perawan itu punya suami. Apa mungkin seorang perawan punya suami? Logika, yang namanya perawan ya perawan. Buktikan kalau dia perawan. Ini dia membuktikan bahwa Maria itu seorang perawan harus ditunangkan dulu dengan Yusuf. Karena apa? Biar tidak dirajam. Tapi lupa, orang yang merajam seorang wanita penzina itu harus ada 2 saksi. Harus ada laki-laki. Makanya kenapa Siti Maryam tidak dirajam? Kalau memang dia seorang wanita penzina, siapa laki-laki yang berzina dengan Siti Maryam? Siapa 2 saksi yang bisa membuktikan Siti Maryam itu berzina? Makanya saya bilang kalau cerita dongeng, itu bukan cerita yang katanya dia mengumpulkan berita-berita, terus dia mengatakan dari saksi-saksi, saksi-saksinya nggak tahu siapa namanya. Saya minta dong di dalam Lukas 3 itu, siapa saksi yang memberitahukan kepada Lukas tentang kejadian itu? Ya harus jelas dong. Saya tadi minta data, di mana Matius bertemu dengan apa? Dengan murid-murid Yesua. Oh Tuhan Yesua kami maha tahu Nora. Lucu maha tahu tapi dia dijebak. Lucu dia maha tahu tetapi dia tidak tahu pohon ara berbuah. Banyak cerita yang membuktikan Yesua itu tidak tahu. Bahkan hari kiamat dia tidak tahu. Hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Dan ujung-ujungnya apa? Ya Bapa itu adalah Yesua Nora. Terus ngapain dia ngatakan? Dia tidak tahu apa-apa. Berarti ini ada pembohongan. 2 natur. Natur manusianya tidak tahu, natur ilahinya dia tahu. Karena Yesus mengatakan yang tahu tentang hari kiamat hanyalah Bapa. Lucu. Ditanya sama dia kapan hari kiamat. Yesus menjawab apa? Dia tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa. Ya Bapa itu adalah Yesus sendiri dong Nora. Lucu saya. Bertanya kepada Yesus yang dimana Yesus itu adalah Tuhan. Hari kiamat dia menjawab dia tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Bapa itu siapa? Yesua juga. Berarti bertanya kepada dirinya lagi. Kan lucu yang kayak begini Mikana. Ini makanya saya bilang cerita Gabrol. Yesua mengutus dirinya sendiri. Yesua berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripada aku, biarkanlah, janganlah jadi kehendakku yang jadi, melainkan jadi kehendakmu. Siapa Bapa itu? Elohim Yesua Hamasia. Berarti Yesua berbicara kepada dirinya sendiri. Dia meminta kepada Bapa untuk pertolongan. Dia meminta kepada dirinya untuk ditolong. Karena apa? Karena di dalam Matius apa dikatakan? Malaikat datang untuk menguatkan Yesua. Coba baca. Seorang malaikat diutus untuk menguatkan Yesua. Masa malaikat menguatkan Tuhan? Ini makanya saya bilang cerita yang namanya dongeng. Jangan mengatakan, Nora, kenapa di dalam Bible, di Al-Quran kalian sama seperti kamu membaca itu Injil approf yang tidak pernah dilegitimasi oleh Kristen. Kenapa?
Itu yang harus kalian tanyakan. Itu kenapa? Giliran ada cerita di dalam Al-Quran seperti itu, kalian katakan dongeng. Yang dongeng itu, Mikana, di dalam Matius 4, ketika Yesua diuji oleh iblis, kamu nggak nyadar. Ini saya baca ya. Ini saya baca dari ini. Nora, masih panjang gak sih? Aku sekarang, Sebentar dulu. karena kamu katakan melebar kemana-mana. pakai data. Saya nggak kemana-mana. Kau kan menjawab. Oke, saya baca nih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Elohim. Iblis membawa Yesua kamu. Yesua kamu ikut. Terus. Baru dikatakan lagi di sini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis ini membawa Yesua kamu. Dia ngikut. Dia diuji oleh iblis. Ini gabru loh. Yesua menciptakan malaikat, yang dimana malaikat ini salah satunya sudah membangkang, dan dikatakan akhirnya jadi Lucifer, iblis. Ternyata iblis yang membawa Tuhan kamu untuk diuji. Ini makanya saya bilang baru cerita dongeng. Tuhan kami tidak perlu seperti itu, Mikana. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan segala isinya termasuk malaikat. Iblis dia dilaknat karena sombong. Tidak pernah sejarahnya iblis di dalam Al-Quran itu mencobai atau menguji Allah. Gak ada. Allah yang menguji manusia wajar. Kalau iblis memperdaya manusia itu wajar. Tapi kalau ada iblis yang mencobai Tuhan, ini kurang ajar ini. Kurang ajar iblisnya ini. Dia tidak tahu ini sosok Tuhan ini. Atau gimana? Pura-pura tidak tahu atau gimana nih? Gak kenalan dulu mereka waktu di padang gurun. Hei, saya Tuhan, masa kau mau mencoba saya? Saya kan yang ciptakan kau. Harusnya kayak begitu dong ngomong Yesuanya. Saya sudah katakan kepada kamu, Mikana. Kalau kamu mau mengatakan Nabi Isa ketika diberikan mukjizat itu adalah sebuah dongeng. Kalau gitu dongeng semua dong ketika nabi-nabi diberikan mukjizat. Dongeng semua. Termasuk jangan kamu lupa. Cerita tentang penyalipan ada Tuhan yang disalib itu dongeng. Tapi kalau manusia, seorang nabi rasul disalib, itu tidak dongeng, karena manusia. Dari tadi saya juga sudah bertanya sama kamu, di mana Matius bertemu dengan Maria? Sehingga Matius menuliskan bahwa Maria tidak pernah digauli. Masa sampai hubungan ranjang aja mesti dicerita? Ini lucu ya kan? Maksudnya apa ini? Ada teka-teki ini. Dari tadi saya bertanya itu, di mana bertemu mereka?